Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, suasana di sini berkabut malam semalam ya, sehingga dini hari hujan. Dan alhamdulillah pagi hari ini bersyukur karena salah satu yang cukup dirasakan nikmatnya adalah ketika kita tinggal di satu kawasan yang sinonim dengan suasana panas, yang dekat dengan laut ya, dekat dengan pantai. Jadi suasana panas ketika hujan turun itu dia menjadi satu nikmat lah ya. Baik, pagi hari ini kita mungkin tidak perasan, ada sebagian daripada kita bahwa ini merupakan ya akhir tahun daripada penghujung tahun 2025 ya, yang tentunya ketika kita ingin mengakhirkan ya perjalanan kita di tahun ini, kita ingin ada satu yang disebut dengan husnul khotimah ya, satu pengakhiran yang baik. Karena yang dinamakan niat yang baik itu sedianya bukan hanya berada di awal, tetapi juga berusaha dalam prosesnya kita melakukan perkara-perkara yang sesungguhnya berpaksi kepada niat awal kita yang baik itu ya, prosesnya. Kemudian akhirnya kita boleh mendapatkan ya husnul khotimah, yaitu pengakhiran yang baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam bab kita menjaga niat ya. Niat itu bukan hanya di awal, tapi bagaimana kita juga mampu membawa nilai-nilai niat yang baik itu dalam proses yang kita tempuh. Dan itu tidak mudah ya. Menjalani proses itu bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Banyak lika-likunya ya, banyak manis pahitnya. Dan ketika kita mampu untuk menjalani proses tadi dengan syukur dan sabar, maka insya Allah ya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melorongkan kita pada pengakhiran yang baik ya. Dan hari ini ikutkan takwim ya, 31 Desember 2025 merupakan akhir daripada tahun 2025. Karena itu pastikan bahwa kita ya dan keluarga kita berusaha untuk mengakhirkan perjalanan 2025 ini dengan dalam keadaan husnul khotimah, tetap berpaksi pada niat awal yang baik, sudah melakukan proses ya, lika-liku, suka dan duka ya, syukur dan sabar itu dengan baik, dan insya Allah diberikan pengakhiran yang baik. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya, saya ingin berkongsi satu perkara yang sesungguhnya sangat mendasar ya bagi kehidupan kita, dan boleh kita relatekan dengan kehidupan kita ya. Tetapi saya berpaksi kepada apa yang ada di sekitar ya saya, yaitu tanaman lah ya. Pagi semalam saya alhamdulillah berpeluang ya, ini dari sebelah sana sampai ujung tuh bagian tepi ini adalah tanaman terong ya, tanaman terong. Ada yang purple, ada yang hijau ya. Dan selepas memperhatikan ya, selepas beberapa hari juga di kampung, saya memperhatikan banyak sekali dahan, ranting dan daun yang memang sudah layak untuk dicantas ya. Karena itu alhamdulillah selepas balik dari Jogja, saya saya wujudkan ya niatan itu dengan mencantas ya dahan, ranting dan juga daun-daun yang saya lihat tidak layak lagi untuk bersandar pada tanaman terong ini ya. Alhamdulillah pagi ini pun tadi sebelum memulakan live ya, saya sempat potong sedikit. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya akan berkongsi tentang
perbincangan mengenai cantas ya, dan juga kepentingannya atau urgensinya. Ketika kita menyebut kata cantas, atau mungkin bahasa yang lebih mudah di Malaysia trim lah kan, ya kan, dia sesungguhnya kalau kita bawa dalam konteks diri kita ya, mencantas apa yang tidak baik pada diri kita, itu sesungguhnya adalah perkara yang sangat patut untuk kita lakukan ya. Itu bukan mencantas orang lain ya. Kalau mencantas hak ya, mencantas pihak lain ya dengan cara-cara yang kotor, itu tidak sepatutnya dilakukan. Tapi cantasan itu boleh kita lakukan atas diri kita, itu lebih aulia, karena ketika kita mampu untuk menepikan, mencantas dahan, ranting, bahkan daun yang sudah tidak layak menampal pada diri kita, itu adalah sesuatu yang insya Allah memberikan kesan yang baik. Ketika sebut kata cantas ya, tanaman ini, saya memperhatikan beberapa perkara ya, dan itu perlu kita lakukan dan kita munasabahkan dengan diri kita dalam kehidupan ini sesungguhnya, dalam kehidupan kita, apalagi bermula dari 1 Januari ya sampai 31 Desember nih, sebenarnya banyak ya dahan-dahan, ranting-ranting, bahkan daun-daun yang sudah tidak layak menggantung pada diri kita, dan itu yang perlu kita cantas ya. Karena itu cantas dalam disiplin botani ya, itu pertama dia sesungguhnya membantu untuk menyehatkan tanaman ya. Kalau kita cantas dahan, ranting, bahkan daun-daun ya, yang macam inilah saya lakukan semalam, itu karena pada dahan, ranting, dan daun itu sudah hinggap sesuatu yang tidak sehat lagi dalam konteks kita ya. Maka kita perlu pastikan hal-hal yang akan merusak ya kalbu kita, pemikiran kita, kefahaman kita, ingatan kita, daripada dahan, ranting, dan daun yang kotor yang sudah tidak sehat lagi. Ini harus perlu dicantas ya. Dan ini adalah usaha untuk kita menjaga kesehatan kalbu kita. Ini penting untuk diketahui pertama sekali ya, apakah di antara fungsi cantas tuh. Kemudian kalau dalam ilmu botani lah ya, kalau sedikit-sedikit kita tahu tuh sesuatu yang dicantas itu, baik itu ranting atau daun yang sudah tidak itu, karena pertama dia tidak boleh disalurkan lagi ya, tidak boleh dirorongkan lagi zat-zat nutrisi yang yang bermanfaat, karena dia sudah mati, tidak berfungsi lagi. Karena itu dengan cara mencantas itulah usaha kita untuk menjaga tanaman tadi. Kemudian dari segi fotosintesis ya, matahari diperlukan oleh tanaman, sebagaimana kita juga sebagai manusia memerlukan sinar matahari. Orang yang disinari matahari, kalau hanya melihat pada sengatan sinarnya, maka dia lebih banyak mengeluh. Tapi sesungguhnya kalau kita bawa dalam misal ataupun konteks tanaman, dia memerlukan fotosintesis. Maknanya sinar matahari itu perlu tembus ya kepada tanaman itu ya, batangnya ke dahannya, ranting, daun-daun ya, bahkan bunga, bahkan buahnya, itu perlu tembus oleh sinar matahari. Tanaman ini dia merasakan sengat matahari, tetapi dengan sengatan itu justru untuk menumbuhkan dia ya, mengembang biakan dia. Nah, itu perlunya matahari ya, sinar matahari. Kalau kita bawa dalam konteks diri kita, kita pun memerlukan ya apa yang mungkin dalam disiplin botani itu sintesis tadi ya, fotosintesis tadi. Maknanya sengatan matahari itu ibarat ujian dalam kehidupan kita. Ujian dalam kehidupan kita itu ialah selalunya kita nak yang selesa-selesa, yang nyaman-nyaman belaka kan. Tapi Allah uji dengan sengatan ujian-ujian itu ke atas diri kita, sungguhnya untuk semakin mengukuhkan dan mematangkan bagaimana kita lebih siap menyikapi kehidupan. Nah, itu ujian ya.
Bahkan tanda ataupun isyarat cintanya Allah kepada seseorang itu justru dengan adanya lorongan-lorongan ujian dalam kehidupannya. Ya, nah, itu seperti mana tanaman. Jadi kalau tanaman ini, misalnya contoh lagi, misalnya daun atau dahan atau ranting atau daun yang sudah menumpuk sementara dia sudah tidak produktif lagi, itu akan menghambat tembusnya ya proses sinar matahari kepada tanaman tadi. Karena itu cantas ya, di antara kepentingannya adalah bagaimana kita tepikan yang sudah tidak bagus itu, dan matahari akhirnya boleh direct ya menyinari dahan ranting dan juga daun-daun keseluruhan tanaman itu secara langsung. Adapun yang menghalanginya berupa daun, ranting, daun yang sudah tidak bagus, kita tepikan. Dan pengajaran juga yang boleh kita ambil daripada cantas ya dan kepentingannya itu adalah terhadap tanaman, dia lebih membantu proses efektifnya ya penyaluran nutrisi. Ya, penyaluran nutrisi maknanya begini. Kalau ada dahan yang sudah katakan mati lah kan ya, macam ini ya, saya nak tunjuk macam mana, yang sini tak ada, sebelah sana ada, itu sudah mati, ibaratnya nutrisi sudah tidak boleh disalurkan ke situ. Nitrogen pun begitu, maknanya hujan turun, akar akan menyerap ya nutrisi yang baik ya untuk disalurkan kepada keseluruhan tanaman itu, maka dia lebih efektif kalau nutrisi dan nitrogen ini diarahkan kepada dahan ranting yang masih bagus. Nah, itu diantaranya. Begitupun dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita nak sesuatu data berupa wahyu, ya, Al-Quran, ya, melalui pembacaan kita, ilmu yang bermanfaat, itu kan adalah bahan-bahan yang dikatakan mengakar pada apa? Tanaman itu kan. Nah, karena itu diperlukan, ya, akar yang kokoh yang diibaratkan seperti kolbu itu untuk apa? Menyerap. Jadi kalau akarnya itu sudah digambarkan asluha thabitun, ya, dia sudah sabat, ya, maka dia akan menyerap bahan-bahan atau nutrisi wahyu tadi itu untuk disalurkan kepada apa? Kepada jiwa kita. Nah, dan jiwa itu nanti terekspresikan pertama melalui lisan, ya, kemudian juga terekspresikan melalui seluruh anggota badan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik tentunya, ya. Jadi itu yang boleh kita fahami daripada pembelajaran kita terhadap tanaman. Jadi nutrisi itu lebih efektif ya diserap kemudian disalurkan kepada dahan, ranting ataupun daun-daun, ya, bahkan buah, ya, itu secara efektif. Adapun yang tidak penting itu kita cantas. Nah, begitulah kalau kita bawa dalam konteks diri kita. Kemudian juga proses cantas ini diantara kepentingannya adalah kita memberi laluan untuk kehidupan yang baru, ya. Maknanya kalau benda yang tak baik sudah kita tepikan dalam diri kita itu, maka kita akan menemukan satu peluang-peluang baru, ya, harapan-harapan baru. Saya contohkan di sini ya, kalau misalnya, nah inilah kan, ya, dari sini kan kita nampak, ya, benda-benda yang sudah kita cantas karena daun sudah tidak berfungsi dengan baik, ya, ataupun ranting itu sudah tidak sehat, ya, maka di sini kita menemukan apa? Harapan-harapan baru, ya, seperti ini ya. Nah, macam ini. Nah, macam ini. Jadi itu diantara daripada kepentingan ataupun urgensi kita melakukan cantasan terhadap tanaman yang kalau kita bawa dalam konteks diri kita juga dengan kita keluarkan ya perkara-perkara yang tak baik itu, maka dia akan memberikan proses yang baik dalam perkembangan kita. Kemudian juga kalau kita lihat proses cantas tadi itu, dia sesungguhnya dari segi istidlal lah ya, dari segi istidlal itu